tell you I need you. When you still the breath in my lungs, my body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Hanifa Syafira. Di sini saya akan membahas seberapa penting kesehatan mental untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Banyak dari kita yang menganggap sepele bahwa tidak bercerita kepada orang tua tidak menjadi masalah untuk kesehatan mental kita. Nah, banyak dari kita juga yang bilang kalau misalnya lagi ada masalah, ya udah pendam aja, gak usah cerita. Ya udah deh, aku nggak apa-apa kok. Kita sering bilang kalau misalnya lagi ada masalah, ya udah deh, besok juga bakalan berlalu, besok juga bakalan selesai. Aku nggak apa-apa kok. Ini juga masalah kecil. Ini masalah yang paling sedikit dalam hidup aku. Kenapa sih? Ya udah deh, pendam aja, nggak usah omongin ke orang lain, nggak usah cerita ke orang tua. Nah, memang terkadang ketika kita bercerita kepada orang lain, kita tidak mendapatkan respon sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, banyak dari teman-teman kita yang mengatakan, ya udah itu cuma masalah kecil loh, nggak usah dipermasalahin, nggak usah diceritain. Nah, banyak juga dari teman kita yang mengatakan bahwa kenapa sih kamu tuh ceritanya ke aku terus? Kenapa sih ceritanya ke aku? Emangnya kamu gak cerita sama orang tuamu? Nah, tentunya sebagian besar dari kita takut untuk cerita kepada orang tua. Sekecil apapun itu masalah, terkadang kita takut untuk bercerita kepada orang tua kita. Sebenarnya teman-teman hanya takut respon dari orang tua sama dengan respon yang kita dapatkan ketika kita bercerita kepada teman kita. Nah, sebenarnya rasa takut ini hanya membuat teman-teman merasa kalau kita nggak usah cerita. Banyak dari kita yang berasumsi bahwa ketika mempunyai masalah lebih baik dipendam dan itu akan membuat kita lega dan masalah itu selesai. Padahal itu tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah dan membuat diri kita tenang. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah cerita kepada orang tua, kita tuh akan mendapatkan rasa lega, rasa nyaman. Ya Allah, lega aku udah cerita kepada orang tuaku, walaupun itu cuma masalah sepele. Nah, terkadang memang ada dari sebagian orang tua yang mendidik anaknya bahwa kalau misalnya ada masalah itu gak usah banyak bercerita, jalani aja, itu adalah proses pendewasaan kamu. Nah, sebenarnya solusi dari orang tua tadi tidak menjadi masalah, akan tetapi ketika kita mendengarkan suatu hal itu dari orang tua, tentunya kita pasti mengatakan kalau misalnya punya masalah nih, kita tuh bakal ya udah pendam aja, ya udah nggak apa-apa kok, itu kan proses pendewasaan. Akan tetapi semua itu akan berpengaruh kepada kita, akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Nah, untuk kita semuanya, mulai saat ini jangan merasa kalau misalnya kita bercerita tentang masalah sepele pun kepada orang tua itu menghambat proses pendewasaan kita. Akan tetapi ketika kita sudah bercerita, kita akan merasakan lega. Nah, juga ketika kita bercerita kepada orang tua yang kitanya awalnya tidak dekat tadi kepada orang tua, kita menjadi dekat kepada orang tua. Nah, biasakan apa-apa itu yang pertama tahu adalah orang tua. Cari fase ternyaman mungkin, waktu ternyaman mungkin untuk dirimu bercerita kepada orang tua. Mulai saat ini, jangan beranggapan kalau misalnya kita bercerita kepada orang tua, kita tidak hebat. Kita bercerita kepada orang tua, kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Akan tetapi, kita bercerita kepada orang tua untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, untuk menjaga kedekatan kita dengan orang tua.
ini juga merupakan PR untuk kita ke depannya yang akan menjadi orang tua juga. Jadi ketika kita mempunyai anak nantinya, jangan sekali-sekali mengatakan kepada anak bahwa kalau misalnya bercerita tentang masalah itu tidak penting. Dengarkanlah apa yang dikeluhkan oleh anak kita, karena itu merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga kesehatan mental anak kita, tetap menjaga kepercayaan diri mereka. Nah, ketika mereka mempunyai masalah, tempat pengaduan pertamanya adalah kita. Nah, semoga teman-teman yang merasa ragu untuk bercerita kepada orang tua, ketika sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak ragu lagi untuk bercerita apapun itu kepada orang tua. Ya, nah, untuk kita semua, mulai sekarang jangan menganggap bahwa masalah itu tidak perlu diceritakan walaupun hanya masalah sepele. Untuk saat ini, mulailah bercerita sedikit apapun masalah itu kepada orang tua. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang di luar sana yang mempunyai persoalan yang sama, yaitu susahnya bercerita kepada orang tua. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk diri teman-teman. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.